Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Kata-kata tenang Sui memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. 3. Biarkan aku menimbang penonton dulu. Mata pelukis itu berkilat. Dia memiliki sosok yang tinggi, jubah putih seperti salju, tampan dan romantis. Saat ini, saat dia berbicara, auranya berubah. Ledakan. Kekosongan itu bergetar hebat, dan hujan cahaya peri terbang seperti tinta muncul. Dalam gulungan gambar, hukum Dao disimpulkan sebagai bunga teratai yang bertunas, bergoyang, seolah-olah bisa hidup kapan saja. Kekuatan yang memaksa menyebar ke penonton seperti badai. Dengan warisan dan suasana seperti itu juga dapat dinilai sebagai kelas 1 di zaman kuno, itu bukan milik siapapun. Beberapa tradisi Tao kuno bergerak. Mereka semua adalah tokoh besar di Ascension Road selama hidup mereka. Sekilas, mereka dapat melihat bahwa fondasi pelukis di alam bayi ilahi sangat kuat, jauh melebihi orang biasa. Normal, di dunia sekarang ini, semua karakter yang dapat menginjakkan kaki di alam Ascension untuk pertama kalinya telah tinggal di alam gua selama beberapa tahun yang tidak diketahui, dan dengan demikian mengumpulkan warisan besar di luar imajinasi. Beberapa generasi yang lebih tua berbisik, selain itu, orang-orang di dunia ini semuanya adalah raksasa langit berbintang. Terlepas dari latar belakang, semangat, bakat, dan bakat mereka, mereka jauh lebih unggul daripada mereka yang berada di alam yang sama. Jika di era primordial, dengan kemampuan orang-orang ini, tidak perlu khawatir tidak bisa menginjakkan kaki di jalan menuju kenaikan. Dalam analisis terakhir, mereka lahir di era yang salah sebelumnya, tapi sekarang selama ada kesempatan, mereka bisa melambung ke atas, mengungkap kengerian yang tak terbayangkan. Banyak mata tertuju pada si pelukis, gemetaran. Sebelum melangkah ke alam kenaikan, dia sudah memiliki latar belakang yang kokoh di tingkat atas, yang membuat jiwa-jiwa mati Taoisme kuno itu terasa luar biasa. Ayo, di atas lautan awan ini, selamat berjuang. Sui sedikit mengernyit dan tersenyum. Hal lama ini, di masa lalu, tidak berani muncul di hadapannya. Tapi sekarang dia berani menjadi yang pertama memprovokasi dirinya sendiri, tidak diragukan lagi, setelah melangkah ke Ascension Realm, kepercayaan diri artis itu membengkak. Kalian tidak pergi bersama. Sui melirik nelayan, Deng Zuo, dan Yan Daolin. Jangan terburu-buru. Nelayan itu dengan tenang berkata, untuk berurusan dengan tuanmu, paling aman melakukannya perlahan-lahan. Di bawah langit, artis itu mengerutkan kening. Apakah Anda berpikir bahwa Anda bukan lawannya? Tidak apa-apa, hari ini kita akan berpisah satu sama lain dalam hidup dan mati, tidak peduli bagaimana kamu ingin bertarung, aku akan membantumu. Sui tersenyum dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia telah datang di bawah langit. Nafas acuh tak acuh seperti sebelumnya, tanpa ujung apapun. Ledakan. Pelukis menembak secara langsung, dan gulungan gambar di sekitar tubuh terangkat ke langit, menekannya ke arah Sui. Dalam gulungan gambar, teratai bergoyang dan mekar dengan tenang. Aturan bulu hitam terjalin dan mengalir di kelopak. Keindahan tertinggi, tetapi juga bahaya tertinggi. Ada banyak arwah almarhum di lapangan dengan kekuatan yang sebanding dengan alam bayi ilahi. Kekuatan ini cukup untuk menimbulkan ancaman mematikan bagi mereka. Pukulan ini cukup untuk membunuh. Dan ini juga kepercayaan diri artis yang berani menantang Sui satu lawan satu. Sui tidak mengelak. Cahaya pedang menyilaukan yang tak tertandingi tiba-tiba muncul, dan gulungan gambar itu pecah dan meledak. Guanzu, kamu telah dibodohi. Hukum meniru langitku tidak mudah diterima. Artis itu tertawa. Saat suara itu terdengar, dalam gulungan yang meledak, bunga teratai bergoyang, dan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya jatuh, menyelimuti Sui. Setiap kelopak terlihat lembut dan indah, dan ketika jatuh, itu berubah menjadi busur tercepat dan paling ganas, mengungkapkan kekuatan penghancur yang dahsyat. Ketika ribuan kelopak jatuh, satu pukulan itu cukup untuk membunuh kultivator dari alam yang sama. Sui mendengus, dan cahaya Dao yang misterius dan tak terduga memenuhi tubuhnya. Tidak peduli seberapa kuat ribuan kelopak itu,
dia tidak akan pernah bisa menyentuh Sui. Itu hanya seperti itu. Senyum artis itu tiba-tiba membeku. Jangan ragu, dia menembak lagi. Menabrak. Kondensat. Lidah pelukis meledak menjadi guntur, dan gulungan gambar berubah menjadi gunung suci kuno, tergeletak di depannya. Sikap seperti itu menyebabkan banyak seruan di antara hadirin. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan tempur Sui. Dan sang seniman hanya merasakan kekuatan besar yang bisa ditangani Pei Muo, seolah-olah para dewa mengangkat gunung Tai dan menghancurkannya. Ledakan. Sui sudah melangkah ke udara dan menyerang secara horizontal. Penonton memandangnya dari samping, dan mereka semua terkejut. Ini kekuatan penonton. Menakutkan. Pantas saja Lord Guan berani datang ke pertempuran sendirian. Ternyata Taoismenya sudah bisa mengguncang para raksasa yang menginjakan kaki di jalur kenaikan. Ladangnya mendidih. Mata jiwa-jiwa mati dalam Taoisme kuno berkedip, dan mereka semua tergerak. Apakah itu pertempuran di Kuil Jiekong atau pertempuran di Bengkel Sengong, para biksu di seluruh dunia telah menyadari betapa sulit dipercaya perilaku Sui. Tapi ketika Anda benar-benar melihat gayanya dalam pertempuran, itu masih mengejutkan. Ledakan. Awan hancur dan 10 penjuru bergetar. Di bawah langit, pertempuran itu sengit. Lukis gulungan atau gambar guntur, api ilahi, semburan, gunung dan sungai, atau gambar burung dan binatang buas, semua jenis raksasa yang tiada taranya. Ganas. Kekuatan sangat kuat. Serangan balik Sui sangat sederhana, atau bisa dikatakan sombong. Pada akhirnya, ekspresi pelukis menjadi sangat khusyuk, dan dia tidak berani ragu lagi, dan mengorbankan dirinya sendiri. Kuas abu-abu yang dipotong seperti kayu mati muncul di tangan sang seniman. Saat pergelangan tangannya bergerak-gerak, ujung pena menggelitik di udara. Mata Sui sedikit menyipit, dan dia mengepalkannya, tetapi sosoknya bergetar, telapak tangan dan 5 jarinya terpotong, dagingnya terbelah, dan dagingnya kabur. Para penonton semua terkejut dan gugup. "Tuan, tunjukkan pedangmu." Di kejauhan, kata artis itu dengan dingin. Zhen Xiao pena. Itu terbuat dari jantung pohon asli dari harta surga dan bumi tingkat bulu, Shen Lei Xuanmu, yang dapat mengarah pada tren umum langit dan bumi dan memicu Jiuk Xiao Lei Gang. Kamu belum perlu menggunakan pedang. Sui mengguncang lengannya, dan saat kekuatan hukum metamorfosis beredar, tangan kanannya yang berdarah tiba-tiba pulih seperti semula. Dia berlari ke depan, menafsirkan makna mendalam dari hukum cahaya terbang, secepat teleportasi, dan membunuh pelukis itu. Tapi Sui tidak mengelak atau menghindar. Ledakan. Guntur itu seperti air terjun, dan diledakkan oleh pukulan. Wajah pelukis itu tiba-tiba berubah, dan dia mengusap sikat Zheng Xiao berulang kali untuk mengatasi pukulan itu. Sebelum dia bisa melawan, Sui muncul begitu saja, seolah berteleportasi, dia mengangkat tinjunya dan membantingnya. Namun segera, air terjun guntur yang menggelinding ini meledak. Pukulan Sui terlalu kuat, seperti kekuatan menghancurkan bambu, menembus langit, dan membanting sikat Zheng Xiao pelukis. Ledakan. Pena Zheng Xiao, yang dipenuhi aura kacau, bergetar hebat. Lagi pula, itu gagal untuk memblokir pukulan Sui dan langsung diledakkan. Tinju Sui tetap tak terkendali, dan menghantam dada pelukis, dan senjata sihir pelindung tubuhnya serta ki meledak bersamanya. Pada saat itu, saya tidak tahu berapa banyak alat pelindung yang meledak dengan puing-puing yang menyilaukan dan hujan rintik-rintik. Dan artis itu diledakkan terbalik. Penonton gemetar, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang terpana. Pukulan Sui, tiba-tiba meninju aura yang menghancurkan dunia dan tak terkalahkan. Cukup kuat untuk menjadi menakutkan. Bahkan roh-roh mati dari Taoisme kuno, serta tokoh kontemporer dari alam kenaikan seperti Zhong Tianquan dan Zhou Hanshan, semuanya telah berubah. Ini sama sekali tidak terduga. Metode kuat dan mendominasi Sui benar-benar mengejutkan penonton saat ini. Sebelum pertempuran Zixiao Tai dimulai, salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di dunia adalah seberapa kuat penontonnya. Pada akhirnya, para Taois kuno dan kekuatan top kontemporer itu memberikan jawaban yang sama. Itu sebanding dengan kekuatan tempur teratas di tahap awal alam bayi ilahi.
Dalam situasi 1 lawan 1, cukup setara dengan pelukis, nelayan, dan raksasa lainnya di alam kenaikan. Inilah jawaban yang disimpulkan dari pertempuran pertama Kuil Jikong dan pertempuran pertama Sengong Fang. Tapi sekarang, dengan Sui menerbangkan pelukisnya, orang-orang tiba-tiba menyadari bahwa kesimpulannya salah. Setelah selang 2 bulan, kekuatan si pengamat jelas jauh lebih besar dari aslinya. Kebenaran ini mengejutkan banyak orang. Ketika pelukis berdiri teguh, dia tidak bisa menahan batuk darah yang mengotori pakaiannya. Dia pucat, alisnya berkerut, penuh kejutan. Dia juga menyadari bahwa penilaiannya sebelumnya salah. Ku bilang, di antara kalian berempat, kalian satu-satunya pelukis yang tidak tahan di atas, bukan hanya karena mood kalian tidak sebaik mereka, tapi tindakan kalian juga kalah dengan mereka. Sui berbisik. Niat pedang melekat di sekujur tubuhnya, dan dia galak dan menakutkan. Tidak ada penghinaan dalam kata-katanya, seolah-olah dia menyatakan fakta. Suara itu masih bergema, dan sosok Sui, seperti pita yang tersesat, sekali lagi membunuh pelukis itu. Ayo pergi. Nelayan, Deng Zuo, dan Yan Daolin semua melihat ada yang tidak beres, dan Yan Daolin memimpin. Saya melihat sebuah drum besar diselimuti cahaya perak, tergantung di atas kepala, itu adalah harta karun Tao setingkat bulu. Begitu senjata ajaib ini dikorbankan, suara guntur akan terdengar antara langit dan bumi. Yan Daolin menggunakan tangannya untuk membuat palu dan menabuh genderang dewa perak, dan gelombang suara perak yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyapu ke arah Sui. Langit 3000 kaki di langit, dan di depan gelombang suara perak ini, tiba-tiba meledak, tak terbendung. Di langit dan tanah, banyak orang dikejutkan oleh tinnitus, seperti halnya Tao yang mengkhotbahkan hukum, guntur mengguncang dunia. Dan lebih cepat dari gelombang suara perak ini, adalah energi pedang emas yang menyilaukan, seperti teleportasi, menebas ke arah Sui. Sui menekan telapak tangannya, dan energi pedang emas yang menebas wajahnya meledak. Tapi sosoknya juga sedikit terguncang. Ketika gelombang suara perak datang seperti tanah longsor dan tsunami, dia harus meninggalkan pelukis untuk sementara dan berbalik. Ledakan. Dia melemparkan tinjunya seperti segel dan membantingnya dengan keras. Gelombang suara perak yang perkasa tiba-tiba meledak, memicu semburan yang mengerikan. Dan memanfaatkan ini, artis keluar dari masalah. Sui mengabaikan ini dan melihat ke kejauhan. Yan Daolin, Deng Zuo, dan nelayan telah datang di bawah langit. Yan Daolin mengendalikan drum perak, dan cahaya peri mengalir. Di tangan si nelayan, dia membawa jaring besar yang terbuat dari api dan naga yang tak terhitung jumlahnya. Harta karun berbulu, jaring naga api. Di depan Deng Zuo, ada bola pedang yang digantung, dan energi pedang emas seperti air terjun menggantung. Geng Jinjian Wan. Ini juga merupakan harta tingkat bulu. Dengan munculnya 3 karakter Ascension Realm level raksasa, hal itu juga menimbulkan kehebohan di lapangan, dan tak terhitung banyaknya orang yang melihatnya. Aku tidak menyangka kamu telah mengumpulkan banyak harta karun selama bertahun-tahun. Sui berbisik. Jika kamu tidak memiliki sarana, bagaimana kamu berani bertemu dengan penontonmu? Nelayan itu tampak acuh tak acuh. Guanzu, jika kita bergerak, kita akan melakukan yang terbaik dan tidak keberatan. Deng Zuo mengingatkan, saat ini, saatnya menggunakan pedang. Sui tersenyum, kalau begitu mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Iya. Mengangguk. Pada saat yang sama, Deng Zuo Chao menunjuk Jianwan di depannya. Ki pedang emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, seperti hujan lebat dan angin, mengalir melintasi langit dan bumi. Menyaksikan duel antara Sui dan pelukis membuat mereka semua menyadari kengerian kekuatan tempur Sui, sehingga mereka tidak berani menyimpannya sama sekali, dan mereka semua berusaha sekuat tenaga. Merusak. Sui meremas tinjunya dengan telapak tangannya dan menghantam kehampaan. Jika berbicara tentang Daolin adalah memalu genderang Tuhan, maka Sui menggunakan langit dan bumi sebagai permukaan genderang dan ilmu pedangnya sendiri sebagai stik genderang untuk mengguncang dunia. Ledakan. Suara keras yang sunyi meledak. Di mana Sui menghancurkan tinjunya, pedang Qi yang melonjak dan mendominasi meledak, menyapu ke segala arah,
dan langsung bertabrakan dengan pedang perak sepanjang 10 meter. Bang bang bang. Kekosongan meledak, dan nyala api ilahi berkobar. Dua fluktuasi yang mengerikan bertabrakan satu sama lain, dan suara gemuruh meletus. Pedang perak 10 zang meledak sedikit demi sedikit. Si Daolin hanya merasa bahwa dia menghadapi tsunami seperti tsunami, drum di tangannya bergetar hebat, dan dia akan melepaskannya, jadi dia harus mundur, untuk mengimbangi ledakan kekuatan pukulan Sui. Setiap kali Anda melangkah keluar, kehampaan runtuh menjadi lubang. Menarik 9 langkah berturut-turut, dia berhenti ketika dia berbicara, ekspresinya menjadi serius, dan dia dikejutkan oleh kekuatan tempur Sui yang menakutkan. Pada saat yang sama, Sui menjentikkan lengan bajunya. Ledakan. Kekuatan kendo yang tak terlihat menyapu energi pedang emas yang menebas dari langit. Deng Zuo kaget dan menarik napas. Tetapi pada saat ini, nelayan itu menembak, seperti jaring besar yang terdiri dari naga merah menyala yang jatuh dari langit, menutupi Sui. Itu adalah Sui, yang tidak bisa menahan cemberut saat menghadapi jaring besar ini. Dia menyadari bahwa begitu dia terjebak oleh jaring besar ini, bahkan jika dia memiliki sarana untuk mencapai langit, dia akan terikat dan jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif. Layak, biarkan kamu melihat dan melihat, pedang dunia yang aku sempurnakan kembali. Dengan suara lembut, Sui tidak lagi ragu-ragu, dan mencabut pedang dunia. Dentang. Dan dengan Sui melihat cahaya keemasan biru menyala, rantai dewa merah putus, dan jaring naga api terbelah, dan Sui mundur dengan aman. Serangkaian serangan terjadi dalam sekejap. Tapi pertarungan saat ini sangat berbahaya dan sangat menakutkan. Dan semua mata yang memandang Sui sudah kaget. Tapi Sui melihat triknya dan menyelesaikannya satu per satu. Kekuatan menakutkan semacam ini berada di luar imajinasi orang, dan kemampuan semacam ini juga mengerikan. Tidak apa-apa untuk memaksamu mengambil inisiatif untuk menggunakan pedang. Selanjutnya, kamu dapat sepenuhnya memutuskan antara hidup dan mati. Nelayan itu berkata dengan dingin. Seperti seharusnya. Deng Zuo menghela nafas ringan, menjentikkan jarinya, dan pil pedang di depannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan, dan pedang Qi menembus langit. Dalam cahaya keemasan, itu secara bertahap berubah menjadi pedang yang tiada taranya. Dao-dao Rui Qi tergantung dari Dao Sword, terkait erat. Matahari bersinar terang. Di sisi lain, pelukis melambaikan kuas Zheng Xiao, Yan Daolin menabuh genderang perak, dan menembak dengan sekuat tenaga. Selamat tinggal. Menghadapi musuh yang kuat ini, Sui tidak takut sama sekali, malah tertawa dan rambut panjangnya berkibar. Sui menguasai pedang dunia, tidak mundur tetapi maju, dan bergegas maju. Ledakan. Langit bergetar, dan aturan minggu ini menjulang. Drum, nyanyian pedang, gulungan gambar, jaring besar. Memicu semburan kekuatan yang menakutkan dan mengerikan, bertabrakan dan bertarung dengan sengit di dunia. Penonton di kejauhan sudah lama terpesona dan kaget. Sebelum perang, saya pikir itu tidak adil bagi penonton, tetapi sekarang tampaknya tidak peduli betapa tidak adilnya duel itu tidak dapat membantu penonton. Terlalu kuat, terlalu kuat. Beberapa anak muda tidak koheren dengan kegembiraan. Dengan 1 lawan 4, kamu masih bisa bertarung sampai level seperti itu. Reinkarnasi dari penonton ini terlalu menakutkan. Sebelumnya, mereka semua percaya bahwa Sui ditakdirkan untuk kalah dalam pertempuran di Zixiaotai, dan tidak ada ketegangan sama sekali. Lagi pula, 4 sosok berbulu raksasa yang bergabung. Tapi apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar prediksi orang. Sayangnya, betapapun menantangnya dia tidak akan bertahan hari ini. Nada bicara Zong Tianquan dingin. Segera. Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi bergema. Di medan perang, kata-kata itu mengerang dan sosok itu mundur dengan keras. Hampir di saat yang sama, drum perak yang semula berada di bawah kendalinya dihancurkan oleh pedang manusia Sui. Ledakan. Harta karun berbulu ini tercabik-cabik. Sudut bibirnya berdarah saat dia berbicara, dan ada sedikit penyesalan di alisnya. Pada saat yang sama, Sui bertabrakan dengan 3 lainnya. Ledakan.
Ledakan intensif bergema, dan 33 gulungan gambar dengan pola Zhou Tianxing dan bintang semuanya hancur. Itu langsung ditusuk oleh energi pedang yang menguasai segalanya. Artis itu ditembak mundur oleh energi pedang, rambutnya acak-acakan, dan dia dalam keadaan malu. Mengikuti, Su Yi menginjak kakinya, dan pedang Qi yang menyilaukan tak berujung melesat ke langit seperti pelangi, menghancurkan jaring naga api yang jatuh dari langit. Brengsek. Nelayan itu patah hati, harta ini, yang akhirnya dia dapatkan, tetapi sekarang sudah rusak parah, dan itu menyebabkan dia menderita serangan balik. Pada akhirnya, Su Yi menebas pedang dari dunia seperti kapak raksasa. Dentang. Suara robek gendang telinga bergema. Pedang Dao tiada taraf yang diubah oleh pil pedang Deng Zuo hanya berjarak 3 kaki dari Su Yi, tetapi dengan pedang Su Yi, Daojian pedang tak tertandingi ini secara paksa dilawan. Memancar. Namun, pil pedang menjadi redup, menandakan ada banyak retakan yang tidak jelas. Menderita dampak seperti itu, Deng Zuo terhuyung-huyung, ekspresi kesakitan muncul di alisnya, sanggul di atas kepalanya terbentang, dan rambut abu-abunya yang panjang menari-nari tertiup angin. Dengan satu klik jari, Su Yi memegang pedang dunia manusia, menghancurkan semua jenis prajurit Tao berbulu, dan mengalahkan 4 musuh yang kuat. Mereka yang menyaksikan adegan ini semuanya terkejut dan kulit kepala mereka kesemutan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.